Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel. Kali ini saya kembali dengan materi bahasa Inggris, yaitu tentang prepositional phrase. Ini adalah materi untuk kelas 12 bahasa Inggris lintas minat. Dengan saya, Bu Dewi Nikmatin. Oke. Jadi, what is prepositional phrase? Apa itu prepositional phrase? Prepositional phrase ini terdiri dari dua kata, yaitu prepositional dan juga ada phrase. Prepositional berasal dari kata preposition. Preposition itu adalah kata depan. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, preposition itu adalah kata depan. Apa saja kata depan? Ada banyak macamnya kata depan. Salah satunya, contohnya adalah in, on, at, below, for, from, dan lain-lain. Itu adalah preposition. Lalu berikutnya ada phrase. What is phrase? Phrase adalah sekelompok kata, tapi dia bukan kalimat. Jadi dia bukan terdiri dari subjek dan predikat. Ini hanya sekelompok kata yang mempunyai arti. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan antara phrase dan kalimat, antara phrase dan sentence. Kalau sentence itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Predikatnya biasanya verb atau yang nominal, sentence nominal itu to be ya untuk predikatnya. Nah, itu kalau sentence. Kalau phrase itu adalah sekelompok kata yang mempunyai arti. Dia tidak terdiri dari subjek dan predikat. Gitu ya. Jadi, prepositional tambahan lagi. Phrase ini dia nanti berfungsi sebagai noun, adjektif, adverb maupun verb. Jadi, prepositional phrase ini adalah sekumpulan kata yang terdiri dari preposition dan objek. Ya, prepositional phrase adalah sekumpulan kata yang terdiri dari preposition dan juga objek. Prepositionnya itu bisa in, on, at, below, for, dan lain sebagainya yang banyak macamnya. Lalu objeknya di sini berupa phrase, ya. Jadi dia nantinya berfungsi sebagai noun, adjective, adverb ataupun verb. Inti dari prepositional phrase ini terletak pada prepositionnya, ya. Terletak pada prepositionnya. Jadi nanti phrase-nya ini dia menjelaskan prepositionnya. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat berikut ini ya. Preposition. Nah, ini adalah macam-macamnya preposition. Bisa dibagi menjadi 3 ya, yaitu time, location, and movement. Preposition about time itu ada after, before, during, by, from, on, past, since, through, to, until, upon, and so on. Lalu yang ini tentang preposition tentang location, itu tempat ya. Itu ada above, di atas, under, di bawah, below, behind, beside, between, by, in, inside, near, on, over, and through. Lalu tentang movement, tentang perpindahan, pergerakan, itu ada against, along, down, from, into, off, on, onto, out of, toward, up, and upon. Oke, itu macam-macam preposition. Sekarang kita menuju ke objek. Nah, objek ini dibagi menjadi 4.
Tadi kan untuk membentuk prepositional phrase itu harus ada preposition dan juga objek. Nah, prepositionnya yang banyak itu tadi, dan objeknya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bare noun. Bare noun ini kata benda utuh ya, maksudnya tidak ditambahi apapun. Yang kedua adalah noun phrase, frase kata benda. Yang ketiga objek pronoun, dan yang keempat adalah gerund atau verb ing. Langsung saja kita akan mulai contohnya. How to form prepositional phrase. Bagaimana sih kita membentuk frase prepositional ini, gitu ya. Kan tadi rumusnya di awal sudah kita ulang-ulang lagi ya. Kalau how to form prepositional phrase itu rumusnya harus ada preposition dan juga objek. Oke, sekarang kita yang pertama, ini preposition, objek yang pertama adalah bare noun. Kata benda utuh, tidak ditambahi apapun. Ya. Contohnya, ini ada prepositionnya on, bare noun-nya time. Time, waktu itu kan masuk noun, dan ini time ini dia utuh ya, tidak ditambahi apapun, timing atau apa tidak, jadi ini utuh kata benda dasar ya, time, on time gitu. Nah, ini contoh dalam penerapan dalam kalimatnya. She comes on time. She comes on time, gitu ya. Lalu ada lagi contohnya, misalnya preposition at dengan bare noun school. School ini kan kata benda, tidak ditambah apapun ya, jadi ini adalah bare noun, kata benda yang tidak ditambah apapun. At school, gitu ya. Jadi prepositional phrase-nya akan menjadi at school. Contoh dalam kalimatnya adalah I left my book at school. I left my book at school. Aku meninggalkan bukuku di sekolah. Nah, ini I left my book, I sebagai subjek, left sebagai verbnya, my book sebagai objek, at school ini sebagai prepositional phrase ya. Oke, itu tentang yang prepositional plus bare noun ya. Untuk berikutnya, how to form prepositional phrase, yaitu yang kedua adalah preposition plus noun phrase. Jadi ada preposition ditambah noun phrase, frase yang menunjukkan kata benda ya. Oke, jadi noun phrase itu adalah sekelompok kata yang berfungsi sebagai noun, kata benda. Nah, kalau bare phrase yang sebelumnya bare noun ya, maksud saya. Kalau bare noun yang sebelumnya itu adalah noun, kata benda, tidak ditambahi apapun, jadi dia murni kata benda saja. Kalau noun phrase adalah sekelompok kata, jadi katanya lebih dari satu ya, bisa 2 kata atau 3 kata itu, tapi sekelompok itu dia berfungsi sebagai noun atau kata benda. Contohnya saja, kita langsung ke contoh. Misalnya ada prepositionnya, kita punya behind, di belakang ya. Lalu noun phrase-nya ada the wall. Ini kan 2 kata, the sama wall, dinding itu, gitu kan. Nah, 2 kata ini artinya adalah noun. Karena dia terdiri dari 2 kata, maka ini adalah noun phrase ya, bukan bare noun. Kalau bare noun wall saja. Kalau kata kerja murninya, bare noun-nya itu adalah wall saja. Tapi di sini ada the wall. Jadi ini termasuk noun phrase ya. Contoh dalam kalimat adalah she hides behind the wall. She hides behind the wall. Dia bersembunyi di belakang dinding.
Dia bersembunyi di belakang dinding. Itu ya. Jadi prepositional phrase-nya itu adalah behind the wall. Contoh lagi, kita punya preposition of. Noun phrase-nya swimming in the deep pool. Nah, ini intinya kan di poolnya ini. Ya kan? Kolam renang, berenang di dalam kolam renang. Oke. Contohnya, I'm afraid of swimming in the deep pool. Saya takut berenang di kolam yang dalam. Maksudnya seperti itu ya. Jadi, ini ada of swimming in the deep pool. Swimming in the deep pool ini adalah noun phrase-nya ya. Oke, kita lanjut. How to form prepositional phrase yang ketiga. Kita ingatkan lagi rumusnya untuk prepositional phrase itu adalah preposition plus object. Rumusnya adalah preposition plus object ya. Nah, yang ketiga ini adalah preposition plus object pronoun. Apa itu object pronoun? Object pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Kata ganti yang berfungsi sebagai objek itu ada him, her, me, you, them, and us. Gitu ya. Contohnya, kita langsung ke contoh. Kita punya preposisi with. Kita punya preposisi with dan objek pronounnya kita punya him ya. Ini objek pronoun. Nah, jadi contoh dalam kalimatnya adalah she wants to go with him. She wants to go with him. Dia ingin pergi dengannya. Nah, with him ini adalah termasuk prepositional phrase ya, karena ada with sebagai prepositionnya dan juga him, yaitu adalah objek pronoun. Oke, sudah jelas ya. Oke, ada contoh lagi, yaitu kita punya preposition before, sebelum. Objek pronounnya ada us, before us, sebelum kami, sebelum kita, gitu ya. Objek pronounnya di sini as termasuk ya, termasuk objek pronoun. Contoh dalam kalimatnya, she goes before us. Dia pergi sebelum kami. Berarti dia pergi lebih dahulu sebelum kami. Dia pergi, lalu setelah itu kami menyusul. She goes before us. Nah, before us ini adalah prepositional phrase-nya. Karena di sini ada preposition before dan juga objek pronoun. Objek pronounnya adalah us. Oke. Selanjutnya, how to form prepositional phrase yang terakhir itu dengan rumus yang sama ya. Prepositional phrase itu rumusnya adalah preposition plus object. Yang terakhir, yang keempat ya, I'm sorry, itu adalah preposition plus gerund. Gerund ya, apa itu gerund? Gerund adalah verb ing ya. Jadi gerund itu adalah verb kata kerja yang ditambahi ing di belakangnya, yang bukan berfungsi sebagai verb lagi. Jadi kalau verb ini ditambahi ing, dia tidak lagi berfungsi sebagai verb, tapi dia berubah fungsinya sebagai noun. Gitu ya. Langsung kita ke contohnya. Prepositionnya kita punya after, setelah ya. Lalu gerundnya kita punya cleaning. Nah, cleaning the room, membersihkan ruangan. Oke, contoh dalam kalimatnya, she fell asleep after cleaning the room. Dia tertidur setelah membersihkan kamarnya. Ya kan? Nah, di sini ini berfungsi sebagai subjek, ini verbnya, ini objeknya. Nah, ini prepositional
phrase-nya. After ada preposisi kan di sini, after cleaning the room. Nah, ini adalah gerundnya, cleaning the room. Oke. Selanjutnya kita punya preposisi before. Lalu gerundnya kita punya going home. Contoh dalam kalimatnya adalah I met her before going home. Aku bertemu dengannya sebelum pulang ke rumah. Nah, di sini ini kan ada preposisi, jelas ada preposisi, setelah itu ada verb ing-nya. Maka before going home itu adalah prepositional phrase karena dia terdiri dari preposisi dan juga gerund. Gitu ya. Oke, sekian untuk penjelasan tentang prepositional phrase. Thank you for listening and I hope you understand what I have explained before in this video. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.